Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat malam Bapak Ibu, guru hebat. Eh, Kita mulai saja ya untuk pertemuan malam ini. Eh, Kita awali dengan sebuah pantun, pohon kelapa di dekat istana. Sungguh lebat, banyak buahnya. Apa kabar Bapak Ibu di sana? Semoga selalu sehat, sentosa. Sekali Cakep. lagi kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di acara webinar yang diselenggarakan oleh Pondok Sri Mangku SMP Negeri 5 Cimanggu Kabupaten Pandeglang dengan tema optimalisasi persiapan observasi pembelajaran di Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tentu di malam hari yang penuh berkah ini kita akan mengikuti serangkaian acara yang diselenggarakan oleh Kombel Sri Mangku ini. Namun sebelum jauh dari rangkaian ini, Bapak Ibu yang tergabung secara langsung melalui Zoom atau YouTube untuk bisa saling memahami beberapa aturan atau kesepakatan. Jadi ketika video harap untuk dibuka dan untuk di unmute audionya saat ketika tidak diperlukan. Kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung dan dilanjutkan dengan acara berikutnya. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk mengikuti. Indonesia tanah air, tanah tumpah darah. Di sana aku berdiri, jadi mati. Indonesia bangsa, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersama, Indonesia bersama. Hiduplah tanahku, hiduplah bangsa rakyat semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanah yang Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanah Indonesia Raya, merdeka, Terima kasih Bapak Ibu, dimohon untuk duduk kembali dengan sikap seperti biasanya. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan keynote speaker dari Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Haji Dede Ar-Rahman. Kepada Bapak Haji Dede Ar-Rahman, dipersilahkan. Terima kasih Pak Moderator, Pak Dodi, atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat. Di antara nikmat yang banyak itu yaitu nikmat sehat sehingga kita bisa hadir di acara webinar kali ini. Tak lupa juga kita curahkan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Habibina wa Syafiina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabatnya dan umatnya. Semoga kita menjadi umat beliau yang mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Pengawas Pak Agus, selamat malam dan selamat bergabung di kegiatan Kombel Sri Magu pada malam hari ini. Yang saya cintai dan saya banggakan Bapak dan Ibu yang bisa ikut di kegiatan webinar kali ini. Webinar kali ini adalah salah satu jembatan bagi kita untuk bisa memberikan ataupun berbagi pengetahuan satu sama lain antara kita tentang yang diambil itu tentang kegiatan yang ada di PMM yang sedang hangat-hangatnya sekarang ini. Ya, tentang pengelolaan kinerja, khususnya tentang untuk di bulan Maret ini adanya observasi. Nah, oleh sebab itu kami mengambil optimalisasi untuk persiapan observasi itu seperti apa. Nanti akan secara gamblang itu disampaikan oleh pematerinya oleh Pak Oji dan Pak Jaya selanjutnya, Pak Ahmad Subarja. Bapak dan Ibu yang saya banggakan dan yang saya cintai. Memang ini adalah salah satu tugas kita sebagai guru untuk bisa melakukan apa saja yang telah ditugaskan kepada kita untuk dilakukan. Hal ini di PMM ini ada yang namanya pengelolaan kinerja. Nah, selain mungkin di bulan Januari kita diminta untuk RHK. Nah, kita sudah selesai membuat RHK. Di bulan Februari kita membuat perencanaan observasi. Kita sudah berdiskusi kepala sekolah dengan guru bahwa apa saja yang akan menjadi tanggungan kewajiban kita sebagai pembelajar atau guru yang PNS ataupun yang ada, bukan hanya PNS ataupun ASN yang ada di Dapodik. Ya, kenapa? Karena di PMM itu tidak hanya ASN dan PNS saja, tapi guru honorer juga sudah masuk Dapodik mempunyai kewajiban yang sama untuk mengisi perilaku atau pengelolaan kinerja yang ada di PMM. Bapak dan Ibu, nah untuk mengoptimalisasikan itu, nah di sini kan kita akan kepala sekolah atau seorang pemimpin akan mengobservasi Bapak dan Ibu sebagai guru yang ada di sekolah. Apakah Bapak dan Ibu sudah sesuai dengan Bapak Ibu pilih pada saat pertama kali Bapak dan Ibu membuat perencanaan observasi. Ya, ada banyak, masing-masing sekolah atau masing-masing guru akan berbeda mengampuhnya. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu di dalam untuk mempersiapkan biar optimal seperti itu, rancanglah modul ajar ataupun mungkin yang masih pakai RPP, gunakan RPP-nya, sesuaikan dengan kaidah-kaidah yang sudah ada di dalam pengelolaan kinerja itu. Yang boleh mana, yang tidak boleh mana. Jangan sampai yang tidak boleh masih Bapak dan Ibu lakukan di dalam proses pembelajaran. Nah, biar nanti secara optimal seperti apa sih langkah-langkahnya nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Pak Ahmad Subarja dan Pak Oji. Nah, oleh sebab itu, saya selaku yang berwenang atau yang menaungi, yang bertanggung jawab atas kegiatan yang ada di SMP Negeri 5 Cimagu, khususnya Kombel Sri Magu ini, berharap Bapak dan Ibu bisa menarik ataupun mengambil manfaat sebesar-besarnya atas pertemuan kali ini. Jika di dalam penyampaian kali ini mungkin saya tidak akan panjang lebar karena nanti lebih banyak ruang waktunya akan disampaikan oleh Pak Jaja dan Pak Oji nanti. Cukup sekian sambutan ataupun prakata dari saya. Jika dalam penyampaiannya ada orang yang
kurang baik, saya mohon maaf. Saya tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kembalikan ke warahmatullahi Pak wabarakatuh. Dodi sebagai moderator. Pak Dodi mangga. Pak Dodi. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan keynote speaker dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Cimanggu. Namun sebelumnya kita dengarkan kembali yaitu keynote speaker dari Bapak Pengawas Kabupaten Pandeglang, yaitu kepada Pak Agus Haryanto MED. Dipersilahkan Pak Agus. Terima kasih Pak Dodi selaku moderator, dan saya ingin menyapa Bapak Ibu, rekan guru-guru hebat di kegiatan webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam untuk Bapak Ibu semua. Yang pertama yang saya hormati para pembicara, narasumber, kemudian yang saya hormati untuk pengurus atau penyelenggara komunitas belajar Sri Magu SMP Negeri 5 Cimanggu, Bapak Ibu rekan guru hebat, peserta komunitas belajar yang masih semangat sampai malam ini mengikuti kegiatan komunitas belajar Sri Magu. Pertama-tama tentu mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan virtual ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan kita umatnya hingga yaumil akhir. Saya tidak akan berpanjang lebar Bapak Ibu. Untuk kesempatan yang sangat berbahagia ini, izinkan saya ingin mengucapkan selamat bergabung kepada Bapak Ibu rekan guru hebat di komunitas belajar Sri Magu ini, dan saya sangat senang melihat antusiasme yang tinggi dari Bapak Ibu rekan guru hebat di sini untuk mengikuti kegiatan ini. Dan ini sekaligus menunjukkan bahwa kita semua memiliki semangat belajar yang tinggi di tengah tantangan kita sebagai pendidik, ya, untuk memberikan pelayanan terbaik untuk peserta didik seperti itu, ya. Dan saya berharap komunitas belajar ini merupakan wadah yang sangat tepat bagi kita untuk saling berbagi, berdiskusi, dan bisa memberikan sesuatu yang positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Saya yakin komunitas belajar ini akan memberikan manfaat yang sangat positif bagi kita semua. Kita akan belajar di dalamnya, berdiskusi, dan mendapatkan ilmu pengetahuan serta menjalin tali persaudaraan dan membangun jaringan yang luas dengan kegiatan ini. Oleh karena itu, mungkin di sini saya tidak akan berpanjang lebar, mengajak kepada Bapak Ibu rekan guru hebat peserta kegiatan webinar komunitas belajar Sri Magu ini untuk memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan ini, karena hal ini berhubungan dengan pelaksanaan observasi sesuai dengan temanya, yaitu optimalisasi pelaksanaan observasi praktik pembelajaran. Dan semoga kegiatan ini akan diberikan kelancaran dan tentunya akan sukses kita melaksanakan kegiatan ini. Demikian mungkin saya sambutan dari saya. Semoga kegiatan komunitas belajar ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu rekan guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Pak Dodi. Terima kasih kepada Bapak Pengawas yang telah memberikan kata sambutannya. Bapak Ibu, selanjutnya sebelum kita menerima pemateri dari kedua narasumber kita,
ingin rasanya saya sebagai moderator atau MC pada malam hari ini memperkenalkan terlebih dahulu kedua narasumber kita, yaitu yang pertama yaitu Pak Oji Fahrul Razi, SPDI. Beliau adalah guru penggerak angkatan 6 dan pengajar praktik angkatan 10. Yang tentunya pengalaman beliau ini di bidang guru penggerak sudah tidak diragukan lagi. Dan narasumber yang kedua yaitu Pak Ahmad Subarja, SPD, guru penggerak angkatan 2 dan PP PGP angkatan 6 dan 9. Serta pengalamannya sudah mampu menjadi teladan bagi kita semua. Berikan tepuk tangan untuk kedua narasumber hebat kita kali ini. Baik Bapak Ibu, seperti sebelumnya kita mulai untuk kedua narasumber kita ini, saya akan berikan waktu 30 menit, itu dapat dimaksimalkan dengan baik untuk menyampaikan materinya kepada seluruh peserta yang berada di room. Untuk yang ingin menyampaikan pertanyaannya, nanti kami akan berikan kesempatan dengan menggunakan raise hand di Zoom dan kolom chat kepada seluruh Bapak Ibu peserta. Untuk itu, marilah kita ikuti bersama narasumber pertama kita yang terhormat, Pak Oji. Dipersilahkan, Pak Oji. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan. Bapak, Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita dapat berkumpul di ruangan virtual ini. Ini merupakan kegiatan perdana bagi Kombel Serimagu, dan mungkin untuk Kombel Serimagu ini inisiatornya itu adalah Pak Dodi. Kita kasih aplaus untuk Pak Dodi yang pada kesempatan ini menjadi moderator dalam kegiatan webinar ini. Bapak pengawas SMP yang saya hormati, Bapak Kepala SMP Negeri 5 Cimanggu, dan tak lupa Bapak Ibu semua, khususnya guru yang ada di wilayah Pandeglang dan umumnya seluruh guru yang ada di seluruh Indonesia. Kebetulan pada malam hari ini ada beberapa peserta yang dari luar Kabupaten Pandeglang. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di Kombel Serimagu SMP Negeri 5 Cimanggu. Baik Bapak Ibu semuanya, mohon izin, tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Dodi. Saya selaku guru SMP Negeri 5 Cimanggu. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi praktik baik, sharing, diskusi terkait pengelolaan kinerja yang ada di platform Merdeka Mengajar, khususnya persiapan observasi yang sudah kita mulai dari bulan Februari kemarin ya, bulan Maret. Di bulan Februari kita melakukan sebuah perencanaan dulu. Baik Bapak Ibu semuanya, mohon izin untuk menampilkan layar. Pak Moderator, tolong disetujui untuk berbagi layar. Di sini nonaktif aja Pak. Aktifkan Ya, Pak Dodi. Aktifkan Pak Dodi. Di mana Pak ininya Pak?
Baik Bapak Ibu semuanya, sebetulnya untuk pengelolaan kinerja khususnya dalam observasi, kalau lebih yang sudah dikenal lagi itu adalah supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah. Bapak Ibu semuanya, untuk PMM ini mungkin bagi kita semua memang merasa kaget juga ya, karena memang tanggung jawab dari seorang guru itu sekarang dialihkan kepada aplikasi platform Merdeka Mengajar. Tetapi pada dasarnya untuk PMM ini tidak memberatkan kepada guru. Yang kedua, bahkan itu adalah memudahkan kepada guru. Pada materi malam hari ini, saya akan berbagi praktik baik terkait tentang observasi, di mana observasi ini pada bulan Februari kita sudah mulai persiapan. Bapak Ibu semuanya, mungkin pada kali ini saya tidak menampilkan, oh ini bisa. Sudah tampak Bapak Ibu? Sudah. Baik. Sudah. Baik Bapak Ibu semuanya, pada malam hari ini saya sendiri akan membahas terkait tentang pelaksanaan kinerja, khususnya terkait observasi pembelajaran yang dilakukan oleh kepala sekolah. Baik Bapak Ibu semuanya, nah dalam platform Merdeka Mengajar ini sebetulnya kita langsung masuk kepada pengelolaan kinerja. Nah, kita mungkin di sini ada 0% Bapak Ibu. Nah, ketika 0% ini kita langsung cek langkah observasi. Di mana dalam langkah observasi itu salah satunya yang pertama itu adalah merumuskan perilaku yang akan jadi titik area dalam observasi tersebut. Yang kedua, mendiskusikan terkait waktu pelaksanaan yang akan dilakukan oleh guru tersebut. Yang ketiga, kita akan mendiskusikan terkait materi apa, mapel apa, jenjang apa yang akan kita lakukan dalam kegiatan observasi itu. Nah, diskusi persiapan observasi. Nah, Bapak Ibu semuanya, di sini pada bagian observasi untuk memulai pengisian dokumen persiapan observasi, kita langsung klik kumpulkan. Nah, perlu diperhatikan bahwa pengisian pelaksanaan harus dilakukan secara berurutan. Anda tidak bisa ke langkah selanjutnya apabila belum sesuai. Bapak Ibu semuanya, kita ingat pada bulan Februari yang lalu, di mana dalam pengelolaan kinerja itu ada yang namanya tahapan. Di mana tahapannya itu adalah ada perencanaan, ada pelaksanaan, dan ada penilaian. Itu adalah tahapan dari pengelolaan kinerja. Nah, yang mana dalam tahapan perencanaan kita sudah membuat sebuah RHK. Nah, RHK tersebut telah kita masukkan, telah kita input sesuai dengan kemampuan kita. Karena pada dasarnya dalam PMM tersebut tidak memberatkan. Ada batasan-batasan minimal 32 angka ya, 32 poin yang harus kita targetnya. Jadi targetnya 32 Bapak Ibu. Setelah kita melakukan sebuah RHK, nanti kita akan bisa lanjut kepada observasi. Nah, di mana dalam observasi ini pengalaman saya kemarin
Jadi kita langsung melakukan sebuah diskusi. Karena dalam pelaksanaan observasi itu ada tahapan persiapan, ada pelaksanaan, dan ada penilaian juga. Nah, untuk persiapan, ini untuk persiapan tadi sudah kita singgung bahwasanya dalam persiapan itu diskusi antara kepala sekolah dengan seluruh guru, di mana tujuannya itu untuk membuat sebuah jadwal. Nah, ketika jadwal sudah terbentuk, terus materi sudah ada, maka kita tinggal mengunggah kepada RPP. Nah, dalam RPP ini Bapak Ibu semuanya, RPP ataupun modul ajar itu boleh kita unggah, tetapi kita harus ingat bahwasanya ada area yang perlu kita kembangkan. Ini sesuai dengan rekomendasi yang sudah didapat di satuan pendidikan kita. Salah satu contoh misalkan di SMP Negeri Cimanggu. Untuk rekomendasinya di sini kita mendapatkan rekomendasi tentang disiplin positif. Nah, bagaimana caranya ketika disiplin positif itu diterapkan dalam sebuah observasi? Nah, titik atau area fokus yang ditilai oleh kepala sekolah itu hanya sebatas area pengembangannya saja, di mana dalam RPP tersebut harus mencakup kaitan tentang kesepakatan kelas. Nah, di sana ada pilihan. Nah, dalam kesepakatan kelas itu dalam RPP kita masukkan mulai dari pendahuluan. Ada pendahuluan, ada kegiatan inti, dan ada penutup. Nah, untuk area fokus penilaian dari kepala sekolah itu ada pada jalannya itu sendiri. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita mungkin langsung saja ya, langsung saja untuk mempraktekkan. Pak Dodi, di ini lagi Pak Dodi, saya mau langsung masuk ke PMM saja supaya lebih efektif. Ya, Pak Oji siap. Oke, siap. Bentar Pak, tunggu. Udah Pak? Udah bisa? Pak Oji, di sana Pak Oji, klik di guru Pak Oji, atas, di kiri atas, Pak Oji, klik sebagai guru di situ, klik dulu. Pak Oji, yang guru itu diklik sama Pak Oji dulu, yang di guru. Tampilannya baru lagi Pak Oji. Ya, yang di Bawah guru sedikit. klik Pak Oji, yang di guru itu. Bawah sedikit.
Yang itu. Ya klik yang gurunya itu Pak Oji. Ya klik itunya ya. Nah, klik. Klik Yes. itu. Nah, Sebagai pegawai. nah udah, udah itu. Iya. Udah. Udah itu. Udah itu Pak Oji. Nah, situ. Nah iya. Udah itu Pak Oji. Nah, itu. Ya. Oji punten mic-nya masih mute ya? Pak Oji masih mute, Pak. Suaranya. Udah Pak Oji. Sok. Ya, baik. Lanjut, Pak. Bapak Ibu semuanya, untuk observasi ini kita sebetulnya harus mengecek rubrik observasi yang akan kita lakukan. Nah, di sini ada beberapa perilaku yang akan kita terapkan di kelas. Nah, di sini target perilakunya itu adalah guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Jadi untuk disiplin positif ini, untuk yang punya saya sendiri, itu terkait dengan kesepakatan kelas. Nah, yang kedua, guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Yang ketiga, guru memfasilitasi peserta didik yang menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya atau restitusi. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, ketika kita sudah membuka kaitan tentang rubrik ini, kita langsung mengikuti saja, klik berikutnya. Nah, di sini isi di komen, kenapa yang punya saya sudah tidak bisa dibuka, karena dalam isi di komen ini sudah saya isi. Di mana isi di komen persiapan itu yang pertama, kita memasukkan jadwal waktu pelaksanaan observasi. Nanti akan muncul di berikutnya. Di sini tanggal 5 Maret kemarin. Nah, setelah melakukan input jadwal, kita akan mengunggah RPP yang akan kita tampilkan di hadapan peserta didik. Nah, bagaimana bentuk RPP atau modulnya? Nah, RPP tersebut kita tekankan di area pengembangannya. Jadi ada titik fokus, berarti kaitan tentang kesepakatan kelas. Nah, jadi saya memodifikasi RPP tersebut, misalkan di pendahuluan. Untuk kesepakatan kelas, kita melakukan diskusi untuk membuat sebuah kesepakatan kelas agar suasana pembelajaran bisa semakin aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, ketika kita sudah mengumpulkan sebuah dokumen, nah di sini kita tinggal menunggu persetujuan atasan, artinya persetujuan kepala sekolah. Ketika sudah disetujui, kita melakukan sebuah diskusi kembali, jadi merefleksikan apa yang telah kita lakukan di kelas. Nah, setelah selesai, baru nanti di sini kita bisa
langsung menuju ke menu berikutnya, yaitu cek rincian tindak lanjut. Nah, di sini hasil dari observasi, guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Nah, di sini dilakukan dan efektif. Ini adalah hasil dari diskusi guru tersebut dengan kepala sekolah. Catatannya di sini ada. Jadi Bapak Ibu semuanya, kaitan tentang observasi, saya yakin semuanya sudah melaksanakan. Mungkin hanya waktu saja yang sekarang sampai bulan Mei. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, untuk observasi ini bisa dilakukan sampai dengan bulan Mei. Baik Bapak Ibu semuanya, mungkin sharing yang dapat saya lakukan hanya seperti ini saja, karena mungkin pada malam hari ini saya masih belum menguasai juga untuk tahap berikutnya, karena dalam tahap berikutnya itu akan masuk ke Penilaian. Dan penilaian itu adalah ranah dari pimpinan. Baik, kalau boleh saya simpulkan dalam kegiatan observasi ini untuk guru khususnya, jadi yang pertama itu kita harus berdiskusi untuk menentukan waktu, perilaku yang akan kita munculkan dalam kegiatan pembelajaran tersebut, terus mengunggah RPP. Dalam RPP tersebut harus kita kembangkan terkait perilaku yang menjadi area pengembangan observasi tersebut. Dan yang terakhirnya, ketika kita sudah observasi, kita akan melakukan sebuah refleksi, di mana refleksi ini sebetulnya kepala sekolah bukan menilai angka 1 sampai 10, melainkan untuk perbaikan ke depannya supaya lebih baik lagi. Karena refleksi tersebut akan dijawab oleh guru itu sendiri, akan membuat sebuah solusi oleh guru itu sendiri, dan tindak lanjutnya pun akan dilakukan oleh guru itu sendiri. Jadi ibarat sebuah prinsip coaching, bahwasanya seorang coach tidak akan memberi jawaban, tetapi coachilah yang akan menemukan sebuah solusinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, berbagi pengalaman yang memang belum begitu menguasai juga dalam hal observasi ini, karena PMM adalah hal yang baru bagi kita semua. Tetapi bukan hal yang menakutkan, karena dalam PMM ini tidak memberatkan kepada guru. Sebetulnya kalau kita telah dengan adanya platform Merdeka Mengajar ini, kita bisa dimudahkan, karena area dalam pengembangan observasi tersebut itu adalah hal-hal yang dianggap urgent, terutama untuk kenyamanan kelas ketika kita sedang melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke moderator Pak Oji, penyampaian yang cukup luar biasa dan penjelasannya ya cukup secara gamblang. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari moderator yang kedua, yaitu kepada Bapak Ahmad Subarja, SPD. Ruang dan waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Dodi atas waktunya. Bapak dan Ibu, selamat malam. Izinkan saya untuk berbagi layar. Apakah sudah ada Bapak dan Ibu? Ada Pak. Sudah. Ya. Baik, Bapak dan Ibu. Perkenalkan, saya Ahmad Subarja dari SMP 5 Cimanggu. Tadi sudah dikenalkan oleh Pak Dodi. Dan saya ucapkan selamat datang bagi bapak-bapak yang di luar Pulau Jawa ya. Tadi saya lihat ada yang dari Sumatera, kayaknya itu dari Gorontalo. Selamat bergabung Bapak. Selamat datang di Kompol Simagu. Bapak dan Ibu
sekalian, izinkan saya untuk berbagi. Kita di sini hanya diskusi, Bapak dan Ibu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini nanti menjadi bahan diskusi kita bersama-sama. Sebetulnya tadi apa yang disampaikan oleh pemateri pertama Pak Oji itu kelanjutan daripada persiapan daripada observasi kelas Bapak Ibu. Di sini saya ingin menyampaikan berbagai praktik baik terkait dengan bukti dukung yang harus diselesaikan oleh Bapak dan Ibu nanti ketika selesai melaksanakan persiapan kemudian pelaksanaan dan penilaian di kinerja PNM. Kita masuk ke PNM Bapak dan Ibu, di sini kita masuk ke pengembangan kompetensi Bapak dan Ibu ya. Kebetulan saya belum dinilai untuk observasinya. Kita masuk ke kompetensi, di sini Bapak dan Ibu nanti akan muncul terkait dengan RHK kita Bapak dan Ibu ya. Kemudian untuk RHK kemarin kalau tidak salah kita masih bisa untuk dirubah ya Bapak dan Ibu ya, bisa dirubah. Jika memang ada RHK yang kira-kira itu berat bagi Bapak dan Ibu untuk mengumpulkan bukti dukung, silakan untuk merubah RHK-nya. Ini bukti dukung Bapak dan Ibu, saya belum ada yang saya kumpulkan di sini. Contohnya di RHK saya ini adalah ada rencana hasil kerja meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri. Artinya di sini melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai dengan model kompetensi. Jadi ada di pelatihan mandiri Bapak dan Ibu ya. Ini saya ngambil 16 poin, kita lihat cek Bapak dan Ibu di sini apa yang harus kita kumpulkan. Nah, di sini ternyata Bapak dan Ibu yang harus kita kumpulkan ada sertifikat. Jadi ada 2 sertifikat, di sini saya mengambilnya 2 sertifikat. Satu poinnya itu adalah tadi 8 poin kalau tidak salah Bapak dan Ibu. Ya. Iya, 8 poin, jadi ada 2 berarti 16 poin. Nah, di sini nanti silakan Bapak dan Ibu jika memang sudah mendapatkan sertifikat yang sesuai dengan RHK Bapak dan Ibu itu boleh diunggah di sini. Nanti kalau sudah diunggah itu akan muncul berubah warna Bapak dan Ibu ya, menjadi warna sudah dikumpulkan atau biru. Kemudian Bapak dan Ibu terkait dengan bukti dukung ini, Bapak dan Ibu nanti silakan dicek lagi terkait dengan jenis-jenis pelatihan. Karena di bukti dukung ini adalah sebagai peningkatan kompetensi Bapak dan Ibu. Karena kita ada 2 ya Bapak dan Ibu ya. Untuk bukti dukung ini ada yang namanya pengembangan kompetensi dan juga ada tugas tambahan. Nah, ini perlu kita kumpulkan setelah nanti semuanya menjadi selesai dilaksanakan di pelaksanaan persiapan pelaksanaan dan penilaian. Oke, kita kembali lagi Pak Ibu. Ini contoh punya saya yang belum saya kumpulkan. Kemudian yang kedua di sini ada meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik baik. Nanti Bapak Ibu silakan untuk lebih memahami lagi terkait dengan RHK Bapak dan Ibu. Khawatirnya Bapak dan Ibu tidak begitu memahami RHK-nya seperti apa, kemudian apa yang harus dikumpulkan. Di sini kita lihat apa sih tagihannya. Tagihannya di sini berbentuk laporan Bapak dan Ibu. Ya. Tingkat kesesuaian observasi praktik, pembelajaran, persiapan, pelaksanaan, dan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Nah, ini Bapak dan Ibu yang harus diunggah nanti. Laporan atau dokumen yang relevan terkait dengan RHK yang Bapak dan Ibu ambil gitu, atau pilih. Kemudian Bapak dan Ibu, di sini ada juga meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik. Di sini peserta Bapak dan Ibu ya, kita bisa garis bawahi sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Nah, ini mungkin salah satunya ini Bapak ya, webinar di Komel ini menjadi salah satu untuk memenuhi RHK Bapak dan Ibu. Apakah di webinar ini perlu JP dengan 32? Nah, itu yang perlu Bapak dan Ibu ketahui. Di webinar itu kita tidak memerlukan 32 JP Bapak dan Ibu ya, karena itu bukan diklat atau pelatihan. Karena di webinar ini cukup 2-3 jam Bapak dan Ibu. Nah, ini kebetulan saya membuatnya ada 5 kegiatan untuk webinar Bapak dan Ibu dan memang belum saya unggah. Di sini adalah tingkat kesesuaian peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diadakan di komunitas belajar.
Nah, ini adalah salah satu peran Bapak Ibu ada di komunitas ini ya. Kalau memang Bapak Ibu mengambil RHK yang ini adalah salah satu yang bisa dipenuhi gitu ya, untuk memenuhi tagihan daripada RHK Bapak dan Ibu. Kalau bisa Bapak dan Ibu untuk webinar ini ya pengambilan poinnya yang banyak itu, Bapak Ibu jangan satu gitu. Sayang gitu. Nanti poinnya biar tambah besar. Kemudian Bapak dan Ibu, ya Pak, optimalkan yang ada di sekolah. optimalkan yang ada di sekolah Bapak dan Ibu ya, jangan takut untuk mengambil kegiatan jika memang itu bisa dilaksanakan di sekolah. Kemudian yang selanjutnya Bapak dan Ibu ada meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar. Oke ya. Ini sama wajibnya bisa dilaksanakan di sekolah. Kalau bingung misalkan Bapak dan Ibu untuk mendapatkan laporannya, kita lihat ini bentuknya apa? Ini sertifikat Bapak dan Ibu ya, sertifikat. Maka Bapak dan Ibu bisa dilaksanakan di kegiatan sekolah. Bisa dilaksanakan kalau yang untuk poin 4 ini ya. Kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan studi banding lapangan yang dilaksanakan di bidang pendidikan. Ini nanti silakan Bapak dan Ibu berdiskusi lagi dengan kepala sekolah terkait dengan kegiatan jika Bapak dan Ibu mengambil RHK yang ini. Tapi Bapak dan Ibu untuk yang memang guru penggerak, sekarang itu kan ada yang lagi pendidikan guru penggerak, itu cukup 1 poin sudah 128 poin. Mohon maaf ya, ada yang mencoret-coret. Jika guru penggerak itu cukup mengambil 1 poin, 1 RHK juga sudah cukup ya Bapak dan Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini ada lagi beberapa yang memang contohnya meningkatnya kompetensi peran sebagai penelaah perangkat ajar. Nah, seperti apa sih bentuk laporannya? Kemarin kita diskusi dengan Pak Kepala, ini contohnya seperti apa nih ya? Kita lihat. Ini laporan Bapak dan Ibu ya. Ini adalah sebagai bentuk Bapak dan Ibu itu diberikan tugas oleh kepala sekolah untuk menjadi penelaah bagi rekan sejawatnya terkait dengan perangkat ajar Bapak dan Ibu. Ya, baik RPP, modul ajar, administrasi yang lainnya, dan itu nanti akan dibuat jadwal dan lain-lain, kemudian disatukan menjadi sebuah laporan, dan itu bisa diunggah untuk memenuhi RHK yang ini. Itu Bapak dan Ibu ya. Kemudian ini satu lagi Bapak dan Ibu yang kemarin banyak salah mengambil, termasuk saya juga Bapak dan Ibu ya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah aksi nyata sejawat Bapak dan Ibu. Nah, ternyata di sini yang boleh menjadi penelaah aksi sejawat itu adalah yang sudah ikut pelatihan penelaah aksi nyata Bapak dan Ibu. Ya, kebetulan saya ini ikut kemarin Bapak dan Ibu, dan alhamdulillah saya dengan Pak Oji lulus di penelaah aksi nyata sejawat. Gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini terpenuhi gitu ya sampai ke bulan Juni untuk kegiatan ini. 10 Bu, 10 topik dulu. Ya. Nanti syaratnya seperti apa ini supaya jadi penelaah? Minimal sudah menyelesaikan 10 topik di PMM dan mendapatkan sertifikat Bapak dan Ibu. Gitu ya. Dan itu boleh bisa daftar. Apakah langsung lolos Bapak dan Ibu? Itu nanti ada pelatihan kembali dan pembekalan kembali Bapak dan Ibu baru dinyatakan. Dan alhamdulillah saya dengan Pak Haji baru selesai kemarin dan dinyatakan lolos untuk periode Maret sampai bulan Juni. Ya. Jadi kita nanti akan memeriksa menelaah sekitar 10 sampai 15 aksi nyata dari Bapak dan Ibu yang diupload ke PMM. Ibu ya. Kemudian ini bagaimana jika terlanjur sudah dibuat RHK-nya? Kalau sekarang kan masih bisa dirubah tuh Bapak dan Ibu ya. Silahkan Bapak dan Ibu untuk merubah kembali, atau kalaupun memang ini tidak dirubah oleh Bapak dan Ibu dan tidak tercapai, itu tidak apa-apa sebetulnya Bapak dan Ibu ya. Karena kita ada di maksimal 32 poin kalau nggak salah Ibu ya. Jadi jangan takut ini tidak tercapai. Yang penting Bapak dan Ibu melaksanakan saja kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan di RHK. Jika memang tidak bisa seperti penelaah aksi nyata sejawat ini, ya tidak apa-apa tidak dilaksanakan juga Bapak dan Ibu. Dan itu tidak akan mengurangi penilaian. Gitu. Kemudian yang selanjutnya Bapak dan Ibu ya, ini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai coach, mentor, fasilitator, atau pengajar praktik. Nah ini bagi Bapak dan Ibu yang di bulan Juni mungkin bisa mendapatkan lulus pengajar praktik ya, seperti saya insya Allah di
bulan Juni selesai dapat sertifikat, saya bisa mengupload yang namanya sertifikat pengajar praktik, misalkan ya seperti itu, atau fasilitator, atau sebagai coach gitu ya. Karena di sini kalau saya lihat bentuknya sertifikat Bapak dan Ibu, tapi atau dokumen relevan lainnya, mungkin Portofolio aja. boleh gitu Pak ya, karena ini ada dokumen atau yang relevan gitu seperti itu. Nanti silakan didiskusikan lagi Bapak dan Ibu terkait dengan RHK dan laporan yang memang yang mungkin membingungkan Bapak dan Ibu untuk menguploadnya. Karena untuk akhir ini yang biasanya Bapak dan Ibu pening itu yang dikejar-kejar sekarang itu adalah bukti dukung ya Bapak dan Ibu ya. Kalau untuk observasi kan itu ketika kita ya tinggal diskusi dengan kepala, dengan atasan, kemudian kita melakukan observasi, kemudian kita penilaian, tindak lanjut, sudah selesai gitu Bapak Ibu ya. Tapi di bagian bukti dukung itu mungkin yang Bapak dan Ibu akan merasa dikejar-kejar gitu ya. Bahkan ramai sekarang itu di kelas 32 JP gitu ya. Harus bayar katanya 25.000. Nah, ini Bapak dan Ibu ya. Kalau bisa kita manfaatkan diklat-diklat yang dilaksanakan di sekolah, kemudian di lingkungan komunitas belajar, ya seperti kompel-kompel seperti ini, mari kita maksimalkan. Itu kira-kira yang nanti Bapak dan Ibu bisa lakukan untuk, nah ini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar. Nah ini Bapak dan Ibu dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. Nah mungkin ini salah satunya ya kita bisa di ini Pak Kepala ya. Ya, bisa Pak. Sebagai penggerak komunitas, karena penggerak komunitas itu Bapak dan Ibu jika kita ingin menjadi penggerak komunitas di PMM minimal harus sudah menyelesaikan topik kurikulum merdeka di PMM, baru akan bisa daftar di PMM. 2 pekerjaan. 2. Selain itu ada 1 bebas yang satunya. Bebas, yang lainnya bebas Pak. Minimal yang wajib itu kurikulum merdeka Pak. Iya. Yang wajibnya kurikulum merdeka yang harus Bapak dan Ibu selesaikan jika ingin Bapak dan Ibu menjadi penggerak komunitas di PMM. Gitu. Nah ini Bapak dan Ibu laporannya adalah sertifikat atau dokumen yang relevan lainnya atau dokumen relevan lainnya. Kemudian Bapak dan Ibu apakah nanti sertifikat ini siapa yang menandatangan yang untuk webinar ini boleh dari penggerak komunitas yang menandatangani sertifikat. Tadi Bapak dan Ibu nanti silahkan dari kegiatan ini akan mendapatkan ilmu, kemudian akan mendapatkan sertifikat juga ya dengan otomatis masuk ke email masing-masing. Kemudian Bapak dan Ibu itu ya Bapak dan Ibu ya terkait dengan bukti dukung yang harus Bapak dan Ibu siapkan karena memang ini sangat penting sekali Bapak dan Ibu banyak sekali di WA group sekarang itu untuk mengejar-ngejar pelatihan. Nah Bapak dan Ibu selain dari pengembangan kompetensi yang harus dikumpulkan ada juga tugas tambahan Bapak dan Ibu. Jika Bapak dan Ibu memang mengambil daripada RHK tugas tambahan tersebut. Di sini contoh kalau punya saya di sini kebetulan ada 6 tugas tambahan Bapak dan Ibu. Contohnya meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan. Ini bentuknya adalah laporan disertai surat keputusan atau surat tugas atau dokumen yang relevan lainnya. Jadi kalau kita lihat di sini laporan Bapak Ibu ya, laporan itu berarti laporan kegiatan sebagai tugas tambahan. Sekarang banyak Bapak Ibu ya contoh-contoh yang bisa kita adopsi untuk laporan, bentuknya banyak sekali. Silakan Bapak Ibu untuk ATM dan modifikasi sesuai dengan keadaan sekolah Bapak dan Ibu. Kemudian selanjutnya adalah meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai wali kelas. Ini juga sama bentuknya laporan Bapak dan Ibu. Nah, laporan disertai surat keputusan. Jadi Bapak dan Ibu harus dicermati lagi apa yang harus Bapak dan Ibu upload. Kemudian yang selanjutnya adalah semua jenjang meningkatkan satuan pendidikan melalui kurikuler Bapak dan Ibu ya. Mungkin ada eskul dari pramuka, eskul kesenian, eskul olahraga, itu bisa Bapak dan Ibu masukkan ke dalam RHK ini sebagai tambahan poin Bapak dan Ibu. Nah, sama kalau di tugas tambahan semuanya ada laporan dan surat tugas Bapak dan Ibu ya, surat dari atasan Bapak dan Ibu. Kemudian kalau saya di sini ada juga terkait dengan meningkatnya pendidikan melalui proses tugas tambahan sebagai pengurus organisasi atau profesi guru, baik tingkat kabupaten ataupun tingkat rayon gitu ya atau kecamatan. Nasional Pak ya? Sampai nasional juga ada itu. Ada ya. Nah ini bentuk sama laporan disertai surat keputusan.
Yang bentuknya laporan mungkin Bapak dan Ibu sudah biasa ya. Biasanya kan kalau untuk mengisi ke dalam RHK itu ada yang namanya jadwal, daftar hadir, kemudian agenda, notulen, dan lain-lain. Kemudian dilengkapi dengan surat tugas. Bu ya. Seperti itu untuk laporan-laporannya. Jadi kalau hal itu mungkin tidak aneh bagi Bapak dan Ibu, cuma perlu dicermati lagi oleh Bapak dan Ibu, tak khawatirnya salah. Nah, yang ada juga kalau kami sudah ada tim pencegahan penanganan kekerasan Bapak dan Ibu ya, TPPK. Kemudian ini saya masukkan ke dalam RHK. Karena kita nanti ada laporan terkait dengan TPPK ini, kemudian juga ada surat tugas dari atasan yang bisa dikumpulkan di sini. Kemudian juga sebagai operator, misalkan di sini saya masukkan lagi. Ya punya lumayan tuh, saya juga ada 6 tugas tambahan, banyak Bapak dan Ibu. Dan perlu membuat laporan-laporan yang terkait dengan kegiatan tersebut. Nah, Bapak dan Ibu, kemarin sempat beredar juga apakah sertifikat 2023 bisa dimasukkan ke dalam bukti dukung yang 2024 DPM ini. Ternyata itu bisa Bapak dan Ibu ya, yang kalau saya baca di terakhir kemarin, asal sertifikat tersebut belum pernah diupload atau dinilai sebelumnya oleh atasan di kinerja gitu, yang saya tahu gitu ya. Mudah-mudahan yang kemarin dapat banyak tidak diupload semua gitu ya, tidak dinilai semua oleh kepala sekolah. Kalau saya kayaknya udah dinilai semua Pak ya. Sudah, Pak. Udah dinilai semua. Jadi saya 2023 banyak sekali sertifikat Bapak dan Ibu, tapi saya harus mengumpulkan kembali di 2024. Itu mungkin Bapak dan Ibu ya untuk pengisian bukti dukung terkait dengan penilaian kinerja pelapor mereka mengajar yang dilakukan observasi kelas. Nanti untuk observasi kelas, Bapak dan Ibu silakan untuk menyelesaikan sampai di bulan Juni Pak ya, di bulan Juni ke penilaian lanjut. Kemudian setelah nanti kepala sekolah memberikan penilaian, itu ada rekomendasi apa ya untuk menyelesaikan topik dengan rekomendasi yang perlu Bapak Ibu tingkatkan. Itu aja Bapak Ibu terkait dengan materi pengisian bukti dukung. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mohon masukannya dari Bapak dan Ibu terkait dengan materi yang ini. Saya akhiri kegiatan ini dengan mengucapkan hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada narasumber yang kedua, Pak Ahmad Subardja. Cukup lugas dan jelas untuk penyampaian terkait dengan persiapan atau bukti dukung yang ada di PMM. Baiklah Bapak Ibu hadirin, kita akan memasuki ruang tanya jawab, di mana pada kesempatan kita kali ini kita akan... Nggak habisin materi dulu Pak. Kenapa Pak Jaja? Nggak ngabisin materi dulu. Oh ya, masih ada materi ya? Nah, satu lagi. Oh ya, berarti masih Pak Jaja kan ya? Iya, nanti saya langsung aja Pak. Biar ya. ini. Oh ya, mohon maaf Bapak Ibu diralat. Masih ada satu materi lagi dari Pak Jaja, mohon disimak. Ini nanti kita untuk sesi tanya jawabnya sekaligus nanti ada kesempatan yaitu di raisen dan kolom komentar. Mangga Pak Jaja dilanjutkan kembali. Baik. Terima kasih Pak Dodi. Mohon maaf Bapak dan Ibu ya, karena memang di kita di RKTL-nya ada 3 materi ya. Kebetulan tadi materinya yang pertama itu adalah persiapan dan juga untuk bukti dukung. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang sangat luar biasa dan hebat semuanya, dari kegiatan Bapak dan Ibu nanti melaksanakan kinerja di PMM terkait dengan observasi kelas itu ada persiapan, kemudian pelaksanaan, penilaian, dan tindak lanjut. Tentunya ada beberapa yang harus Bapak dan Ibu siapkan. Salah satunya adalah Bapak dan Ibu harus mengunggah yang namanya RPP atau modul ajar ya Bapak dan Ibu ya. Betul ya Bapak dan Ibu ya? Iya. Nah, di situ tentunya Bapak dan Ibu kan harus menyesuaikan dengan rekomendasi yang diberikan di PMM sesuai dengan raport pendidikan. Nah, di sini saya ingin berbagi praktik baik Bapak dan Ibu ya. Mungkin ada beberapa strategi atau metode pembelajaran yang belum observasi, mungkin Bapak dan Ibu bisa menjadi apa ya? Menjadi sebuah acuan atau ya temuan baru gitu ya Bapak dan Ibu ya. Menjadi praktik baik yang bisa Bapak dan Ibu terapkan. Mudah-mudahan
kita akan membahas terkait dengan metode dan strategi pembelajaran yang berkualitas di era kurikulum merdeka. Mohon maaf Bapak dan Ibu, saya juga masih dalam tahap belajar, jadi mohon nanti dimaklumi jika ada pemaparan saya yang kurang pas di Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sudah kelihatan layarnya ya? Oke. Ini udah tadi perkenalan Bapak dan Ibu ya. Silakan sama moderator. Oke, Bapak dan Ibu, dari 1 sampai 10 kira-kira nilai kesiapan Bapak dan Ibu belajar saat ini ada berapa? Ada di angka berapa? Bapak dan Ibu coba pikirkan aja ya. Oke. Udah ya, Bapak dan Ibu ya. Terserah Bapak dan Ibu ada di angka berapa. Kita lanjut Bapak dan Ibu. Nah, agendanya Bapak dan Ibu, nanti untuk materi ini ada opening question, Bapak dan Ibu, pertanyaan pembuka, learning objective atau tujuan pembelajaran, tradisional, PS modern, PS yang disukai, kemudian ada konten, kemudian ada interaction dan quiz dan answer. Di sini ada 3 langkah pembelajaran dan juga 2 ciri metode dan strategi pembelajaran yang berkualitas. Mungkin Bapak dan Ibu sebagai guru udah tidak asing lagi ya dengan metode, dengan model gitu Bapak dan Ibu ya, dengan strategi, dengan pendekatan. Mungkin saya hanya berbagi saja mengingatkan kembali Bapak dan Ibu yang belum observasi bisa dipakai nanti gitu ya oleh Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu, sebutkan metode mengajar favorit Bapak dan Ibu. Dalam hati saja Bapak dan Ibu. Kalau saya kan ini tadinya Mentimeter Bapak dan Ibu ya, karena ruangnya susah Bapak dan Ibu ya. Kira-kira apa sih yang Bapak dan Ibu pikirkan metode mengajar favorit Bapak dan Ibu? Sudah ya Bapak dan Ibu ya? Oke. Terima kasih yang sudah memikirkan, karena tadi yang memikirkan berarti kesiapannya ada di 10. Nah, ini contoh Bapak dan Ibu ya, ini contoh RPP saja. Di dalam RPP itu kan kita tidak akan lepas dari yang namanya kegiatan pembelajaran itu ada pendahuluan, ada kegiatan inti, apersepsi, kegiatan inti, kemudian kegiatan penutup dan refleksi Bapak dan Ibu. Ini salah satu contoh RPP saja yang tidak pernah lepas daripada konsep pembelajaran Bapak Ibu ya. Nah, di 3 langkah pembelajaran ini Bapak Ibu ada pendahuluan, ada kegiatan inti, kegiatan penutup. Ini tentunya Bapak dan Ibu sudah hal yang biasa gitu. Ini mah sudah di luar apa namanya kepala Bapak dan Ibu gitu ya. Saking di luarnya lupa lagi gitu Bapak dan Ibu ya. Ternyata ada 3 langkah pembelajaran. Nah, untuk apa sih Bapak dan Ibu kita membuat pendahuluan ini sangat penting sekali Bapak dan Ibu ya. Walaupun ini kadang-kadang kita laksanakan apa ya, ada yang menganggap ini tidak penting, ada yang menganggap ini penting, tapi di sini pendahuluan punya tujuan Bapak Ibu ya. Untuk apa sih tujuannya di sini? Untuk mempersiapkan murid untuk siap belajar Bapak dan Ibu. Kemudian nanti menarik perhatian murid, membangun ketertarikan terhadap topik, menghubungkan materi baru dengan sebelumnya. Ini silahkan dikemas oleh Bapak dan Ibu. Contoh kegiatannya seperti apa di pendahuluan? Ada berdoa, memberi kehadiran, mengulas latihan, asesmen, memberi motivasi, pertanyaan pemantik, pertanyaan kunci, pemahaman bermakna, dan persepsi. Ini contoh kegiatannya. Dan ini mah udah biasa kata Bapak dan Ibu ya. Iya, kita hanya mengingatkan saja Bapak dan Ibu ya. Nah, di kegiatan itu juga ada apa sebetulnya kegiatan inti, kadang-kadang nanti dari tujuan, dari pendahuluan ke kegiatan inti dan ke penutup itu khawatirnya tidak apa namanya Bapak dan Ibu tidak nyambung nanti ya dalam memberikan pembelajaran. Karena nanti apa yang tadi disampaikan oleh narasumber pertama Pak Oji terkait dengan RPP yang dibuat atau modul ajaran yang dibuat itu harus bermuatan tadi itu Bapak dan Ibu rekomendasi dari raport pendidikan. Jadi di mana nanti akan disimpannya gitu. Itu silahkan Bapak dan Ibu yang lebih tahu. Nah, di kegiatan inti ini Bapak dan Ibu tujuannya untuk apa? Untuk mentransfer ilmu. Apakah hanya transfer ilmu saja Bapak dan Ibu? Tentunya tidak ya Bapak dan Ibu ya. Nanti ada penguasaan ilmu, ada membangun pengalaman belajar, proses Bapak dan Ibu. Contohnya apa? Banyak sekali contoh-contoh di dalamnya Bapak dan Ibu. Seperti membaca teks bacaan, nah, kemudian membuat gambar, diskusi kelompok, mengisi lembar kerja,
penjelasan dari guru, menonton video, mengerjakan proyek, itu adalah salah satu kegiatan, beberapa kegiatan daripada kegiatan inti. Terserah Bapak dan Ibu, yang mana yang mau dimasukkan kegiatan inti di sini, ya. Ini hanya sebagai gambaran saja. Mungkin Bapak dan Ibu RPP-nya sudah bagus, gitu ya, sudah betul. Tetapi ketika melaksanaan, kita kan yang namanya manusia, Bapak dan Ibu ya, ternyata tidak tersampaikan. Nah, ini perlu kita refleksikan kembali. Kemudian di kegiatan penutup Bapak dan Ibu ada yang namanya tujuannya itu untuk mengetahui pencapaian belajar murid. Kenapa ini harus ada dan penting gitu Bapak dan Ibu ya? Karena di sini adalah untuk mengetahui pencapaian belajar murid, menyimpulkan pembelajaran, mengakhiri pembelajaran. Gitu ya. Jangan sampai keluar dari kelas tidak diakhiri gitu ya, tidak disimpulkan, pulang aja gitu, keluar saja Bapak dan Ibu ya. Kemudian apa sih contoh kegiatannya? Mengapresiasi perilaku positif, kemudian melakukan refleksi, memberikan tugas juga, itu salah satu tujuan daripada kegiatan penutup boleh. Tapi kalau sekarang Bapak Ibu ya, karena sekarang ini tidak lagi zamannya PR, mungkin kita berikan dengan model yang lain seperti itu. Kemudian evaluasi kelas, bisa menyimpulkan pelajaran, bisa membagikan perasaan setelah pembelajaran, dan juga berdoa. Ini pentingnya di kegiatan penutup Bapak Ibu ya. Itu gambarannya Bapak Ibu ya terkait dengan rencana pembelajaran dari mulai kegiatan pendahuluan, inti, dan juga penutup. Ini hanya mengingatkan saja. Nah, Bapak dan Ibu, ini ada 2 ciri metode dan strategi pembelajaran yang berkualitas ya. Mudah-mudahan semuanya berkualitas ya. Yang pertama, apa sih ciri dari pembelajaran yang berkualitas itu? Yang pertama, bisa meningkatkan keterlibatan murid. Ini sangat sulit sekali Bapak dan Ibu untuk meningkatkan keterlibatan murid, apalagi saya, terus terang aja saya di sekolah saya yang pasif siswanya ini sangat sulit sekali untuk meningkatkan keterlibatan murid ya. Nah, di sini bagaimana strategi kita untuk membuat hal tersebut bisa berjalan dengan baik. Kemudian meningkatkan hasil belajar murid ini adalah ciri kalau memang pembelajaran itu adalah berkualitas. Nanti kalau keterlibatan murid sudah berjalan, meningkatkan hasil belajar murid itu berarti pelajaran sudah berkualitas dan juga bisa bermakna. Oke. Nah, ini contoh 10 metode pembelajaran Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu punya metode yang lain, ini hanya contoh saja. Karena kita ada yang namanya model, metode, strategi ya, katakan itu bermacam-macam ya. Kalau metode di sini yang ingin saya bagikan kepada Bapak dan Ibu, contohnya the wonder wall Bapak dan Ibu. Di sini ada dinding ajaib, kemudian ada mengidentifikasi dan berbagi pemikiran pertama. Ini kemudian di mana saya berada. Ini ada sebuah metode yang bisa kita terapkan di kelas. Kemudian membuat pendirian, kemudian mastery object gitu ya. Kemudian ada using graphic organizer atau menggunakan grafik penyelenggara. Kemudian dari saya untuk kami, konsep achievement atau konsep pencapaian, atau bagan KWL gitu ya, atau kenau gitu ya. Kemudian ada juga pemulung berburu. Ini beberapa contoh metode yang mungkin Bapak dan Ibu bisa terapkan, atau mungkin Bapak dan Ibu sudah menerapkannya gitu ya di kelas. Gitu kan. Karena kita bahas Bapak dan Ibu kira-kira apa sih yang dimaksud dengan metode pembelajaran dari 10 ini. Oke. Nah, ini contoh the wonder wall Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu bisa menggunakan metode ini nanti di kelas. Contohnya menulis keheranan, sini wonder ya. Dengan menggunakan sticky note, Bapak dan Ibu bisa digunakan. Kemudian atau apa ya, kalau Bapak dan Ibu masih bingung sticky note, mungkin ada post-it gitu ya, atau kertas yang diberikan ke anak. Kemudian anak bisa menuliskan apa sih yang mereka bikin heran itu Bapak dan Ibu. Kemudian pajanglah di sebuah tempat atau pojok bernama The Wonder Wall gitu ya. Ajak murid untuk sering berkunjung ke The Wonder Wall ini dan menuliskan pertanyaan lain. Nah, ini bisa anak yang apa ya, kalau yang zaman sekarang itu diferensiasi, dia mungkin kinestetik bisa menggunakan metode seperti ini ya. Jadi tidak diam di tempat. Kemudian minta murid untuk mengklasifikasikan pertanyaan. Kemudian nanti tanyakan secara rutin apakah pertanyaan kita sudah dijawab atau apakah ada pertanyaan yang baru untuk diajukan. Nah, ini model ini bisa Bapak Ibu gunakan di kelas gitu ya, untuk ya boleh di pertama masuk gitu ya, atau di pembelajaran inti, silakan. Yang kedua ada yang namanya metode
identifying and sharing first thinking, Bapak dan Ibu. Ya, di sini Bapak dan Ibu boleh nanti berikan murid pertanyaan, ya, berikan murid pertanyaan kunci, masalah atau gambar. Mintalah mereka untuk menulis, menggambar, atau membuat diagram sebagai tanggapan. Kemudian catat di kolom pemikiran pertama. Ini yang sebut tadi metode pemikiran pertama, Pak Ibu ya. Murid saling berbagi dan membandingkan pemikiran pertama dengan mereka. Murid juga nanti akan mendiskusikan, kemudian memiliki ide yang sama. Kemudian kelas dapat membuat kumpulan pemikiran pertama. Kemudian mintalah murid kembali ke pikiran pertama mereka setidaknya 2 kali. Nah, ini adalah sebagai salah satu metode pembelajaran untuk mengaktifkan anak Bapak dan Ibu di kelas. Ya. Karena tadi kita kembali kepada ciri pembelajaran yang berkualitas. Ya. Oke, ini yang I add Bapak dan Ibu. Berikan contoh metodenya, ini berikan waktu bagi murid untuk menuliskan apapun yang mereka pikir sudah mereka ketahui. Ya, berikan kesempatan kepada mereka. Kemudian mintalah murid untuk memilih ide-ide yang telah mereka curahkan. Nah, ini bisa Bapak dan Ibu gunakan nanti di dalam membuat kesepakatan kelas. Ya, bisa digunakan di dalam membuat keyakinan kelas di jika Bapak dan Ibu direkomendasikan untuk disiplin positif kesepakatan kelas. Ya. Kemudian mintalah murid untuk memilih ide-ide yang telah mereka curahkan ke dalam kategori berikut. Ini juga nanti murid bisa dipinta ya, ide-idenya. Saya mengerti ini, gitu. Saya bisa menjelaskannya, apa yang saya tahu, saya bisa beri contoh. Ini contoh Bapak dan Ibu ya, contoh metode-metode yang bisa Bapak dan Ibu terapkan. Jika memang Bapak dan Ibu kebingungan gitu ketika masuk ke kelas, saya mau ngapain gitu ya Bapak dan Ibu ya. Kalau lagi tidak mood kan seperti itu Bapak dan Ibu ya. Kalau kita mengajar ke kelas, tergantung kalau kata kepala saya mah tergantung moodnya gitu ya Pak ya. Kalau moodnya bagus, berarti bagus juga kita mengajar. Oke, strategi metode yang keempat ini ada making a stand Bapak dan Ibu. Jadi menggunakan pernyataan yang dibuat oleh murid sendiri. Misalnya dari sesi pemikiran pertama atau pernyataan yang telah guru buat. Kemudian mintalah murid untuk mengaturnya menurut yang paling mereka setuju hingga yang paling tidak mereka setuju. Ini sama ya. Jadi memberikan kesempatan kepada murid untuk terlibat di dalam proses pembelajaran. Mintalah murid untuk memilih salah satu pernyataan yang teratas yang paling mereka setujui dan mintalah juga mereka untuk berikan alasannya. Itu Bapak Ibu ya, melibatkan murid. Kemudian ini ada misteri objek kepada Ibu. Di sini nanti untuk mengumpulkan beberapa benda acak yang menarik ya Bapak Ibu ya. Kemudian letakkan di tengah meja dan tutup dengan kain. Ya. Ini sebuah permainan. Bisa ini akan masuk ke dalam ice breaking atau game untuk anak-anak Bapak Ibu sebagai pembuka. Silahkan diterapkan Bapak Ibu, terserah Bapak Ibu mau yang mana yang mau Bapak Ibu terapkan. Ya. Ini hanya gambaran saja buat Bapak Ibu. Adapun langkah-langkah isi di dalamnya silahkan Bapak Ibu yang lebih tahu kondisi anaknya masing-masing. Ya. Jadi misteri objek ini bisa Ibu lakukan di dalam kegiatan ice breaking, Bu, bisa gitu ya. Tebak-tebakan gitu. Itu kan salah satu daripada ice breaking ya, atau di waktu yang jeda. Oke. Kemudian kita juga bisa menerapkan yang namanya grafik organizer, Bapak Ibu. Nah, untuk membimbing murid dan mengelola atau mengatur serta membagikan pemikiran mereka dalam tahapan inquiry yang tepat ya. Jadi kita bisa membuat bagan-bagan seperti ini, kemudian ada beragam jenis grafik nanti dengan fungsi yang berbeda. Nanti murid itu diajarkan terlebih dahulu tentang bagaimana menggunakan setiap grafik organizer ini. Misalnya 4 grafik organizer dapat diajarkan bagi murid. Setelah mereka familiar dengan setiap grafik, murid akan menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan berpikir mereka. Jadi tidak hanya itu, Bapak Ibu, ini juga nanti dapat menjadi media yang baik bagi murid dapat membagikan pemikirannya kepada orang lain. Ini mungkin lebih kepada pengembangan pemikiran anak Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu terapkan. Kemudian from me to we dari saya untuk kalian gitu ya. Nah, di sini contoh kegiatannya Bapak Ibu, murid memerlukan berbagai alat seperti alat praktikum, kemudian buku tulis ataupun tablet ataupun yang lainnya.
Kemudian bagikan dengan murid bagikan dengan murid tantangan atau pertanyaan atau instruksi yang ingin mereka untuk pikirkan. Jadi ingat mereka untuk tidak angkat tangan atau berteriak sebab mereka perlu untuk berpikir sendiri. Gitu Bapak Ibu ya. Ini salah satu penerapan nanti dari disiplin positif tersebut. Bagi mereka waktu hening yang singkat tapi berfokus untuk berpikir. Jadi ini masuk ke dalam kesadaran diri juga. Lalu dorong mereka untuk menuliskan pemikiran mereka. Kemudian mereka menuliskan dengan 1 sampai 3 murid untuk berbagi pemikiran mereka. Jadi pemikiran mereka itu dibagikan untuk pemikiran siswa itu akan dibagikan untuk yang lainnya, agar dapat meminta mereka untuk melakukan refleksi dari apa yang disampaikan oleh teman-temannya. Itu yang diharapkan dari strategi yang ini, metode yang ini. Kemudian ada konsep attainment, Pak Ibu. Di sini menentukan konsep yang ingin diajarkan, misalkan tentang simetri pada bagian bangun datar, misalkan, ya. Kemudian mintalah murid untuk menyamakan sesuatu yang lain menurut mereka mungkin termasuk dalam kelompok itu. Mereka mungkin menyamakan tikus karena mungkin mengira itu adalah sekelompok binatang. Nah, konsep ini bisa dibangun oleh Bapak dan Ibu di kelas menggunakan metode ini gitu, Ibu ya. Jadi ada sebuah konsep attainment kepada anak di dalam metode pembelajaran. Dan ini adalah salah satu pilihan Bapak dan Ibu. Pilihan ada di Bapak dan Ibu terkait dengan metode pembelajaran. Nah, kemudian yang ini Pak Ibu, yang Now Wonder Learned ini. Bapak dan Ibu bisa juga menggunakan metode ini, KWL chart Bapak Ibu ya. Misalkan cara pelaksanaannya Bapak Ibu membuat 3 kotak atau kolom Know, Wonder, dan Learned. Nah, di bagian Know ya, atau tahu, para murid dapat menuliskan hal-hal apa saja yang terkait topik yang sudah mereka ketahui, gitu ya. Kemudian di bagian Wonder, para murid menuliskan apa yang mereka ingin tahu atau pertanyaan terkait topik tersebut. Gitu. Dan di bagian Learned, setelah berbagi rangkaian instruksi, murid menuliskan apa yang mereka ketahui atau pelajari. Nah, ini sebagai apa ya? Ini mungkin bisa ke refleksi gitu ya, Bapak Ibu ya, atau di akhir pembelajaran. Silahkan nanti Bapak dan Ibu untuk gunakan metode-metode ini jika memang ini diperlukan oleh Bapak dan Ibu untuk merangsang keaktifan peserta didik. Nah, di metode yang ke-10 Bapak dan Ibu, ini ada Feinerhan, guru membuat beberapa pertanyaan beserta jawabannya. Nah, ini mungkin lebih kepada mind map gitu ya. Lalu ini di print, lalu di copy minimal rangkap 2, misalkan contohnya seperti itu. Setiap pertanyaan dan setiap jawaban digunting agar menjadi bagian-bagian. Setiap murid dapat 1 pertanyaan. Guru menempelkan jawaban-jawaban di sekitar area sekolah. Guru perlu menetapkan batas-batas pencarian jangan di seluruh area sekolah. Oke, ini mungkin bisa disebut sebagai mind map, bisa disebut sebagai wisata belajar juga agar anak tidak jenuh duduk gitu ya. Sehingga mereka itu bisa berjalan-jalan itu di kelas, tetapi dengan mereka belajar gitu. Tidak hanya berjalan tanpa belajar. Itu Bapak dan Ibu contoh dari metode. Oke Bapak dan Ibu ya, itu mungkin 10 metode. Nah, ini mungkin ada lagi 5 strategi pembelajaran Bapak dan Ibu ya, dari tadi metode ini 5 strategi pembelajaran. Mohon maaf waktunya masih ada ya kalau dia. Oke, metode pembelajaran mungkin saya langsung ke bagian ininya saja Pak Ibu ya. Contohnya di sini ada identifikasi Bapak Ibu ya. Kemudian different, ini sama kita mengidentifikasi kemudian pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan anak gitu ya. Kalau yang sekarang lagi lagi
dibutuhkan oleh anak di sekolah itu adalah ya mungkin dari materinya, dari kontennya gitu Bapak dan Ibu ya, yang perlu kita bedakan, dan itu harus dilakukan dulu sebagai asesmen dengan melakukan identifikasi. Kemudian yang kedua adalah ada strategi mengidentifikasi informasi penting. Jadi submersing and note taking ini adalah yang pertama Bapak dan Ibu bisa mengidentifikasi informasi penting, menghapus informasi repetitif, dan mempersingkat informasi. Ini strategi. Jadi ya, Bapak dan Ibu lah yang bisa mengidentifikasi mana sih yang penting, kemudian mana sih yang harus Bapak dan Ibu hapus, kemudian mana yang harus dipersingkat di dalam strategi pembelajaran tersebut. Ya. Ada juga di sini reinforcing effort dan providing recognition, Bapak dan Ibu. Yang pertama itu ingatkan murid bahwa keberhasilan membutuhkan usaha. Kemudian apresiasi murid yang melakukan apa yang diinstruksikan. Ya, kemudian beri apresiasi murid ketika mereka berhasil, ya, misalkan mendapatkan nilai. Nah, ini adalah strategi. Strategi ini mungkin lebih kepada kalau tadi di rekomendasi untuk pembelajaran itu disiplin positif ya, ada restitusi gitu ya di sana. Bagaimana cara Bapak dan Ibu, ini sebetulnya langkah-langkah bagaimana Bapak dan Ibu merestitusi siswa di kelas gitu. Dengan Bapak dan Ibu mengingatkan murid bahwa keberhasilan terus berusaha, ini adalah sebuah keyakinan mereka gitu. Bagaimana mereka yakin bahwa keberhasilan itu membutuhkan usaha gitu. Ini harus terpatri di anak-anak dan diyakinkan bahwa kalau ingin berhasil itu ya harus usaha gitu. Itu yang ingin diterapkan di kelas oleh kita ke anak-anak, meyakinkan anak-anak dengan keyakinannya mereka sendiri tanpa harus kita paksakan. Kemudian apresiasi murid juga adalah salah satu bentuk apresiasi bentuk restitusi kepada anak-anak kita. Kemudian apresiasi murid juga ketika mereka berhasil itu salah satu kita memang tidak boleh memberikan yang namanya hadiah ya Pak Ibu ya, tapi contoh apresiasi itu tentunya sangat bagus buat anak-anak. Nah, strategi berikutnya Bapak dan Ibu adalah kita memang sekarang lebih ke digital based learning Bapak Ibu ya, kita ke digital. Contohnya Bapak dan Ibu di kelas dengan inquiry bisa menggunakan Mentimeter untuk pembukaan misalkan ya, pendahuluan. Mentimeter itu aplikasi di mana Bapak dan Ibu bisa memberikan pertanyaan ke anak itu bisa asik bermain game dengan Mentimeter, dan Mentimeter itu akan muncul di layar, dan anak-anak itu akan senang apa yang mereka ketik itu muncul di layar. Kemudian ada communication ya, bisa Google Meet, kemudian ada quiz, kemudian ada juga bentuk presentasi Bapak Ibu ya, baik Canva ataupun PPT. Oke, ini ada project based learning Bapak Ibu ya. Strategi berikutnya Bapak Ibu bisa menerapkan yang namanya pembelajaran yang project based learning, di mana project based learning ini kalau di kurikulum mereka kita sudah ada yang namanya project P5 Bapak dan Ibu ya. Ini juga sebuah strategi walaupun memang project ini bisa diterapkan di semua mapel. Nah, ini sebagai pilihan. Oke Bapak dan Ibu, tadi ada ini contohnya Bapak dan Ibu, contoh isu proyeknya misalkan seperti ini. Kemudian tadi saya diingatkan oleh moderator dipercepat. Mohon maaf Bapak dan Ibu ya jika apa yang saya paparkan ini masih banyak kekurangan, kemudian mudah-mudahan apa yang saya paparkan ini menjadi praktik baik yang bisa Bapak dan Ibu ambil. Kalaupun tidak bisa Bapak dan Ibu ambil, terima kasih sudah mau mendengarkan apa yang saya bagikan kepada Bapak dan Ibu. Nah, dari berbagai metode dan strategi ini, kira-kira mana sih yang tertarik untuk Bapak dan Ibu coba? Silahkan, dan mengapa gitu. Tentunya ini harus ada dampak ya. Ketika dampak itu memang bagus, dampak itu berhasil, tentunya perlu diteruskan. Oke. Praktikan salah satu strategi pembelajaran dan bagikan pengalaman belajar Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah membersamai saya di materi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena waktu jualah yang mungkin saya harus cepat-cepat Bapak dan Ibu. Sekali lagi, mohon maaf, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Jaja. Mari kita berikan aplaus dulu untuk kedua narasumber kita ini. Cukup luar biasa dan bagus sekali.
Baik Bapak Ibu, kita akan memasuki ruang tanya jawab, di mana pada kesempatan kita kali ini kita diberikan kesempatan yaitu di raisen dan kolom komentar atau di kolom chat Bapak Ibu ya. Mangga Bapak Ibu yang mau bertanya silakan diacungkan tangannya. Baik, kita lihat di sini ada Ibu Nunung Hasanah. Silakan Bu Nunung untuk udah bisa Bu Nunung? Terima kasih Bapak. Udah kedengaran? Iya. Ya. Terima kasih. Silakan Bu. Ya, terima kasih atas waktunya, atas paparannya yang begitu hebat-hebat dari kedua narasumber. Yang saya ingin tanyakan ini tentang di unggah RPP. Unggah RPP itu kan di situ ada pilihannya bidang studi ya Pak ya. Nah, kalau di SD kan per tema, kan masih menggunakan K13 jadi tema. Nah, yang diunggahnya itu apakah memilih KD-nya yang berkaitan dengan pelajaran, misalkan saya di situ memilih bahasa Indonesia, sedangkan di tema itu ada bahasa Indonesia dan IPA. Jadi bagaimana untuk upload RPP-nya? Apakah kedua-duanya, misalkan dalam satu tema kan saling berkaitan ya antara bahasa Indonesia dengan IPA. Apa kita ambil yang KD IPA-nya saja misalkan? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Baik. Bu Nunung, terima kasih. Nanti kita akan dijawab sekaligus oleh narasumber atau Bapak pengawas atau nanti dari Bapak Kepala Sekolah. Baik, untuk pertanyaan ini kita sepakati untuk yang dari Raisen karena kita keterbatasan waktu cukup 2, nanti sisanya kita akan lihat di kolom chat atau kolom komentar. Di sini selanjutnya kepada Pak Tatang, ya silahkan Pak Tatang untuk. Ya, Silahkan Pak. dengaran? Ya udah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dodi sebagai moderator, juga Pak Subarja dan Pak Rurojis sebagai narasumber. Apa yang materi disampaikan tadi, ada beberapa hal yang saya tanyakan, terutama saya sendiri baru sampai kepada belum konsultasi dengan kepala sekolah untuk observasi Pak Dodi. Yang saya tanyakan di sini kan ada rubrik di sana. Ada pilihan ya, ada 3 ya. Ya. Ada 3. Apakah 3-tiganya? Apakah memang satu saja? Tuh. Terus yang kedua mengenai RHK, apa yang tadi disampaikan, kan bisa dirubah ketika di RHK tersebut, misalnya di PMM lah topik, kan sulit sekali. Saya sudah mengajukan kerja aksi nyata itu sudah beberapa kali, tapi belum divalidasi. Tapi saya masukkan ketika itu nanti tidak tercapai poinnya itu, apakah di akhir di bulan Juni bisa dirubah atau tidak? Itu. Yang kedua, yang selanjutnya mengenai EKIN. Ada rumor katanya setelah mengerjakan EKIN di PMM, apakah kita harus mengerjakan lagi EKIN yang ada di BKN? Itu saja barangkali pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tatang. Kita beri kesempatan yang ada di kolom komentar ya. Oke. Ya, di sini di kolom komentar katanya apakah dari Bu Juwariah ya SMP Kediri, cukup jauh sekali Bu ya. Nah, apakah jika pengembangan diri sudah dikirim tidak bisa diubah? Nah, itu ya. Ya,
Bapak Ibu, masih ada satu pertanyaan lagi, silahkan. Ya, sepertinya sudah tidak ada ya Bapak Ibu. Mungkin kita langsung ke jawaban dari para penanya. Terima kasih kepada para penanya. Nanti ini akan dijawab oleh kedua narasumber, atau nanti akan ada tambahan dari Bapak Kepala Sekolah atau dari Bapak Pengawas yang nanti akan memberikan pengarahan-pengarahan terkait dari pertanyaan-pertanyaan yang telah Bapak Ibu berikan. Tadi ada pertanyaan dari Bu Nunung itu tentang unggahan RPP. Nah, itu mungkin ditanyakan ke Pak Jaja ya, kayak masih ke Pak Jaja ya. Terus yang kedua ada Pak Tatang. Terus Pak Tatang ini tadi nanya ada 3 rubrik di situ ya. Ini mungkin masih ke Pak Jaja. Nanti untuk menjawab silakan nanti untuk boleh Pak Jaja atau Pak Oji atau Pak Kepala untuk menambahkan. Terus ada 3 rubrik, yaitu apakah di situ ada cukup 1 saja atau gimana. Yang selanjutnya itu RHK, apakah masih bisa dirubah, gitu ya. Terus tadi ada di kolom chat ya, di kolom chat. Nah ini masih sama tentang terkait dengan RHK ya. Ini pengembangan diri. Kalau sudah dikirim, apakah masih bisa dirubah? Nah ini nanti ada yang terakhir nih. Apakah kita bisa sebagai observer bisa lebih 2 kali? Maksudnya gimana nih ya? Ya mungkin dari kita langsung saja ya untuk memberikan tanggapan tadi. Untuk terkait ini mungkin terkait dengan persiapan ya. Kalau RPP itu mungkin unggahan RPP ini terkait tentang persiapan, itu ya. Silakan Pak Oji untuk ditanggapi dari pertanyaan yang dari Bu Nunung ya. Iya baik, terima kasih ke Bu Nunung Hasanah. Terkait upload RPP ini untuk jenjang SD. Untuk jenjang SD kan tematik ya, misalkan integritas antara IPA dengan bahasa Indonesia misalkan Bu. Jadi untuk upload RPP dalam PMM ini sebetulnya materi yang kita ajarkan itu materi berjalan saja Bu. Artinya ketika pada saat itu materinya misalkan tentang bahasa Indonesia, misalkan dengan matematik, tetap yang jadi acuan yang untuk diupload di PMM itu RPP-nya itu kita mengambil dari area yang akan kita kembangkan, di mana area yang akan kita kembangkan itu sudah tertera di PMM. Artinya kalau misalkan tentang disiplin positif, salah satu contoh misalkan tentang kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas tersebut itu kita masukkan dalam langkah-langkah pembelajaran, bisa dari pendahuluan, kegiatan inti, ataupun penutup. Artinya pelajaran apapun itu istilahnya tidak ada khusus untuk pelajaran bahasa Indonesia, misalnya tentang disiplin positif, tidak. Semua materi apapun, karena itu kaitannya tentang kesepakatan sekolah. Jadi untuk area pengembangan itu bisa dimasukkan kepada materi-materi yang lain juga, Ibu. Jadi tidak khusus untuk materi bahasa Indonesia, misalkan tidak. Jadi semua materi area pengembangan itu dimasukkan ke dalam langkah-langkah pembelajaran, mulai dari pendahuluan, kegiatan inti, ataupun penutup. Mungkin ada tambahan dari Bapak Pengawas, dari Pak Jaja, ataupun Bapak Kepala, dipersilahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Oji. Bapak yang mau nambahin ya Pak ya?
Ya, mangga silakan Pak Haji. Ya, Bu Nunung, selamat malam Bu Nunung. Selamat malam, Pak. Terima kasih Bu Nunung atas pertanyaannya. Ibu Sama-sama. sekolahnya di SD-nya mana Bu? Di SD Waringin Kudung 3, Pak. Di Oh, belakang iya. SMP 1 Cimanggu. Oh iya, masih dari Cimanggu. Iya. Ini Bapak Ibu ya, mohon Iya. dipahami ya. Begini, pada saat Ibu merencanakan kapan observasi akan dilaksanakan, kan sudah janjian dengan Bapak Kepala Sekolahnya ya? Sudah, Pak. Nah, janjian. Ditentukan kapan itu, contoh hari Rabu, jam keberapa. Ya. Nah, pada saat jam itu, Ibu memberikan materi apa? Ya, walaupun tema kan tetap ada ya. Ada apa namanya, bahasa Indonesia, ada matematikanya, kan tetap ada kan? Ada ya. Ada ya. Tapi kan tidak bersatu ya. Masih satu tema, Pak. Tema 8, subtema 1 itu tentang ada bahasa Indonesia dan IPA gitu, Pak. Oh, dua-duanya. Jadi ada. Jadi di pilihannya itu kan cuma mata pelajaran bidang studi. Saya memilihnya bahasa Indonesia gitu, Pak. Oh, nggak apa-apa Ibu. Jadi apa? Jadi Ibu itu tidak dibatasi oleh harus apa begini. Itu berdasarkan kesepakatan Bapak Ibu dengan pimpinan Ibu. Pak atau Ibu sebagai pimpinannya di sana ya. Ibu berbicara pada saat praobservasi itu seperti apa. Nah, itulah yang nanti Bapak Ibu upload di di rencana observasi itu, yang itu. Ya, jadi nggak harus Ibu tuh harus segini banyak, nggak harus. Ada berapa ini nggak harus, tapi kesepakatan Ibu dengan pimpinan yang ada di sekolah Ibu itu yang mana? Ya, itu. Pada saat jam keberapa itu Ibu ngajar apa di situ? Silakan Ibu upload yang menjadi kesepakatan itu untuk sebagai bukti dukung dalam praobservasi itu. Nanti di observasinya itu yang nanti akan pimpinan atau kepala sekolah memperhatikan di sana. Jadi Ibu nggak harus saya harus bikin berapa ini. Pokoknya atas kesepakatan Ibu dengan pimpinan aja. Simpel kan Bu ya? Iya. Simpel ya Bu ya. Terima kasih Pak pencerahannya ya. Terima kasih. Ibu. Terima kasih Pak Dodi. Ya. Ya, Pak Haji. Ya. Terima kasih tadi dari pertanyaan yang sudah dijawab oleh narasumber dan Bapak Kepala. Yang selanjutnya ini pertanyaan kedua yaitu dari Pak Tatang. Mungkin pertanyaannya banyak ya, tapi ini cukup luar biasa sekali, pertanyaannya bagus. Di sini ada 3 rubrik di situ. Apakah harus ketiganya atau satu saja? Mungkin bisa dibuka di PMM kali ya. Itu nanti. Nah, di situ juga ada RHK. Nah, kaitan dengan RHK itu apakah masih bisa dirubah? Ini juga mewakili yang yang dari pertanyaan kolom komentar. Nah, nanti mungkin ini bisa dijawab atau nanti bisa diberikan jawabannya oleh narasumber kita, yaitu kepada Pak Ahmad Subarja. Mangga dipersilahkan untuk memberikan jawabannya. Baik, izin menjawab ya Bapak. Tadi pertanyaannya adalah apa Pak Dodi? Lupa lagi. Rubrik ada 3 Pak Jaja. Rubrik ada 3 ya. Yang kemarin kita bicarakan itu dengan Pak Jaja. Bapak dengan Pak Jaja. Pak Haji Tatang berarti belum upload RPP ya Pak ya? Belum. Ya, oke. Jadwal juga belum. Nah, nanti Pak Haji itu kan rekomendasinya terkait dengan apa di sana ya topiknya. Nah, dari topik itu kan nanti akan dimunculkan ada 3 pilihan yang harus dipilih. Itu kan area yang akan dikembangkan untuk peserta didik kepada Pak Haji ya. Nah, terserah Pak Haji, itu mau berapa yang mau dikembangkan. Kalau memang 3-3-nya perlu ya 3-3-nya dicentang. Gitu Pak Haji. Jadi tidak harus yang muncul di sana ya, pilih ya. Maksudnya kan di sana kan nanti akan muncul 3 ya Pak Haji ya. Itu kan area yang akan dikembangkan ya.
Iya, 3. Nah, Pak Haji nanti dilihat dulu area yang dikembangkan itu apa. Kira-kira dari rekomendasi topik itu, kira-kira semuanya perlu nggak untuk dikembangkan gitu. Jika memang perlu tentang semua gitu, Pak. Oh iya. Dan saya rasa kayaknya untuk rekomendasi itu sepertinya memang harus dikembangkan semua gitu, Pak. Sepertinya gitu ya, kalau yang saya sudah gitu. Itu mungkin Pak Haji. Jadi kalau bisa memang ya semaksimal mungkin yang ingin dikembangkan gitu, Pak. Ya. Nambahin lagi Pak Dod. Ya, mangga. Ya Pak Jaja tambahin ya. Mangga Pak Haji. Pak Haji datang. Untuk Ya, rubrik itu kan di dalam rubrik kalau Ya. kemarin saya sampaikan ke Pak Ahmad Subarja, alangkah lebih baiknya itu ketiga-tiganya. Oh, 3-3-nya. Kenapa? Karena itu ada pra atau pendahuluan ya. Kalau yang di kami ya, kalau yang di kami itu ada di pendahuluan, ada yang di kegiatan inti dan ada yang di akhir. Iya. Nah, itu kan kalau di penggal-penggal biasanya hanya salah satu, jadi tidak semua tercapai tujuannya. Oh iya ya. Tuh, coba dilihat ya sama Pak Haji ya. Gitu. Ya, makasih Pak Haji. Ya, kalau tidak salah saya pemahaman saya itu ada lebih baik tiga-tiganya. Kenapa di sana nanti secara utuh akan berpengaruh terhadap nilai rapot pendidikan juga ke sekolah. Ya. Itu saja mungkin Pak Haji. Ya. Lanjut Pak Jaja RHK. Yang RHK itu Pak Haji. Untuk LHK itu bisa Mandiri. dirubah juga ya? Gimana Pak? Yang pelatihan mandiri, yang topik. Oh ya, yang untuk Kan rekomendasi saya udah ngirim Ya. udah Bapak 2 sudah kali ngirim. melaksanakan topik Ya, pelaksanaan topik. nyata Pak ya, pelatihan mandiri ya. Ya, Tapi pelatihan sampai mandiri. sekarang belum keluar sertifikat, belum tervalidasi. Belum, udah dikirim, udah lama. Bapak ngirimnya bulan apa Pak? Bulan kemarinnya Februari. Oh, Februari Pak ya. Februari atau Januari itu, lupa. Januari kan. Jadi informasi terakhir kemarin Pak, sepertinya untuk pelatihan mandiri itu memang penelaahannya sedang menunggu yang selesai untuk periode yang pelatihan batch 2 ini Pak. Oh, Ya. Sepertinya seperti itu gitu ya. Jadi batch 2 ini antara Maret, April, Mei, Juni. Nah, ini baru selesai Pak pelatihannya untuk saya dan Pak Oji gitu ya. Nanti sepertinya itu akan baru ditelaah oleh teman-teman penelaah itu di bulan ini Pak, Maret, April, ya, Mei, Pak Juni. Jaja. Sedangkan saya di RH-nya dicantumkan itu. Pelatihan mandiri Pak ya? Ya. Ya, insya Allah itu akan tercapai jika memang itu sesuai dengan panduan dari PMM. Kenapa tim PMM itu menyiapkan penelaah itu sekarang banyak Pak, ribuan, karena memang untuk memenuhi itu Pak, sepertinya seperti itu. Mudah-mudahan selama itu memang sesuai dan lulus, insya Allah dapat sertifikat. Kalaupun itu tidak sesuai, nanti akan ada umpan balik untuk perbaikan Pak. Gitu. Itu Pak Haji ya. Ya, terima kasih Ya, Pak Yang Haji. Haji agak lama itu untuk PMM. Kemarin juga banyak yang nanya. Saya udah 3 bulan nih, 2 bulan belum dapat Lama. sertifikat. Iya. Lama itu Pak Jaja. Kenapa? Karena bulan Januari itu asesor tidak melakukan Pak. Iya. Tidak melakukan penilaian itu. Ya, Ada lagi Pak? Ada tuh? Ya, makasih. Ya, Pak Jaja. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin karena memang kita keterbatasan waktu, ya Bapak Ibu, karena mungkin kita waktunya tidak terlalu banyak, jadi mungkin kita cukupkan sampai di sini Pak Jaja ya untuk pertanyaannya ya. Boleh Pak. Jadi Bapak Ibu, penjelasan dari beberapa narasumber kita itu cukup luar biasa dan sangat membantu. Mari kita beri tepuk tangan dulu yang sangat luar biasa untuk kedua narasumber kita. Bapak Ibu, kita tibalah pada penghujung acara. Sini izinkan saya meminta kepada seluruh narasumber untuk memberikan closing statement. Nanti
dari bisa dari Bapak pengawas atau dari Bapak Pak Haji dan narasumber juga. Nah, silakan untuk narasumber untuk memberikan closing statement-nya. Pak Haji dulu. Siapa dulu? Baik. Pak Siap, Haji. Mangga. Iya, siapa dulu? Pak Haji juga. Ya, Pak Haji, silakan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi platform wabarakatuh. Merdeka Mengajar kaitan dengan pengelolaan kinerja, kita sebagai guru harus bisa menatap ke depan apapun yang disuguhkan oleh pemerintah. Maka di era digitalisasi ini kita harus siap melaksanakan apa yang sudah diamanatkan oleh pemerintah tersebut. Adapun kaitan tentang observasi, seluruh guru kita semua jangan dijadikan sebuah beban, karena observasi tersebut bukan memberikan penilaian kepada guru atau menjustis kepada guru bagus atau tidaknya, tetapi ini hanya sebatas untuk peningkatan pembelajaran ke depan saja. Mungkin itu saja penutup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Jaja. Bapak dan Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di room ini. Yang ingin saya sampaikan, Bapak dan Ibu, terkait dengan kinerja PMM ini, lakukan dengan santai Bapak dan Ibu. Diskusikan dengan atasan, jangan dibuat panik, jangan dibuat susah gitu ya. Apalagi dengan Bapak dan Ibu dengan sibuk mengejar-ngejar sertifikat. Sertifikat bisa Bapak dan Ibu lakukan kegiatannya di sekolah, di kombel seperti ini, gitu ya, sambil diskusi. Kemudian Bapak dan Ibu bisa berdiskusi dengan atasan terkait dengan pelatihan-pelatihan yang memang membutuhkan tingkat 30%. Kemudian Bapak dan Ibu terkait dengan pembelajaran, lakukan apa yang Bapak dan Ibu bisa lakukan. Apa yang sudah saya sampaikan itu adalah sebagai referensi buat Bapak dan Ibu, mengingatkan saja. Semangat terus buat Bapak dan Ibu, insya Allah kinerja selesai, Bapak dan Ibu tetap santai. Terima kasih Pak Don. Ya, terima kasih Pak Jaja. Yang selanjutnya Pak Haji, mangga. Ya, terima kasih Pak Dodi. Terima kasih pada Bapak dan Ibu yang telah hadir di Kombel. Pertama kali ya kita melakukan Kombel secara online. Kalau secara luring udah setiap hari Senin setelah upacara. Nah, ini adalah salah satu cara kita untuk saling berbagi, saling memberi, saling menerima informasi satu sama lain. Untuk pengelolaan kinerja, Bapak dan Ibu jangan dijadikan suatu beban, jangan dijadikan suatu aduh gimana lagi nih, pasti ada seperti itu ya Pak Haji Tatang ya. Ya, tapi itu adalah satu tantangan kita, bahwa kita sudah ada di era digitalisasi. Tentang apapun Bapak dan Ibu tentang kinerja ini atau pengelolaan kinerja ini, Bapak dan Ibu bisa mengoptimalkan apa yang bisa sekolah siapkan. Contoh tadi tentang seminar, tentang Kombel, ataupun yang ada di sekolah, silakan Bapak dan Ibu pilih di RHK itu. Ya, biar nanti Bapak dan Ibu tidak harus mencari keluar. Yang ada di sekolah saja optimalkan. Obrolkan, bicarakan dengan rekan sejawat, dengan pimpinan, seperti apa untuk pemenuhan RHK-nya. Sedangkan untuk observasi, untuk kinerja, Bapak dan Ibu tidak harus menjadi seperti apa. Observasi itu seperti Bapak dan Ibu kalau ada supervisi. Cuma ada tambahannya itu, penyesuaian dengan Bapak dan Ibu pilih yang sesuai dengan rapot pendidikan yang di-share oleh
yang diberikan oleh PMM. Nah, itu tinggal pilih dari pengembangannya di situ. Jadi Bapak dan Ibu nggak harus, ini harus seperti apa, ini harus RPP atau modul ajarnya semester ganjil atau semester genap. Janjiannya aja dengan kepala sekolah atau pimpinan Bapak dan Ibu itu ada di bulan ini semester 2. Ya itu yang semester 2. Ya, nggak harus tuh ini harus semester ganjil atau apa. Janjikan, obrolkan saja. Sampaikan, bicarakan dengan pimpinan Bapak dan Ibu. Nggak bakalan ngegel ya merenang pimpinan gitu ya. Bapak dan Ibu ya, sama-sama manusia ini ada. Kalau Bapak dan Ibu bisa ajak berkomunikasi, itu memberikan pelajaran kita untuk berkomunikasi dengan atasan. Biar tidak canggung Bapak dan Ibu ya. Biasanya kita kalau zaman dulu juga saya sebelum menjadi pimpinan suka canggung kalau ketemu dengan atasan. Nah ini mungkin ada jembatan untuk itu. Saling berdiskusi, saling memberi, saling menerima. Ya, sebab itu Bapak dan Ibu, yuk kita tingkatkan kompetensi kita untuk memberi pelayanan yang terbaik buat peserta didik kita di sekolah kita. Itu saja mungkin Pak Dodi atas closing statement dari Bapak. Terima kasih Pak Dodi. Ya, terima kasih Pak Haji. Barangkali yang terakhir dari Bapak pengawas masih ada nggak di room Pak Haji? Bapak pengawas nggak ada sekarang. Oh iya. Ya. Oke, kalau udah kita cukupkan mungkin sampai di sini saja Bapak Ibu ya. Secara garis besarnya mungkin PMM itu jangan dijadikan sebuah beban untuk kita semua, kita ambil happy. Tadi sudah banyak pemaparan-pemaparan yang cukup luar biasa dari Pak Jaja terkait dengan metode pembelajaran, terus dari Pak Oji yang mulai dari persiapan praobservasi sampai pelaksanaan. Nah, Bapak Ibu, mungkin saya punya sedikit pantun ya untuk di penghujung acara ini. Ke Jakarta melihat menara, jangan lupa menggosok. Cakep. Terasa sudah di penghujung acara. Semoga nanti kita jumpa lagi. Baik Bapak Ibu, mohon berkenan untuk kita melakukan sesi foto bareng terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Nanti link presensi dikirim melalui grup WhatsApp dan kolom chat Bapak Ibu ya. Nanti silakan tinggal diisi. Oke. Bapak Ibu, kita foto bareng terlebih dahulu. Nanti untuk sertifikatnya Pak Dod disampaikan aja Pak, takutnya. Ya, untuk sertifikat nanti setelah diisi itu nanti akan terkirim otomatis email melalui WA masing-masing. Nanti silakan. Oh iya, maaf, email masing-masing. Nanti silakan dicek. Pak Hibar. Emailnya ya, Bapak Ibu ya. Ada Pak Hibar juga ya. Ada Pak Hibar Pak. Ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, itu saja saya tutup Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Makasih Bapak. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin leh. Mangga Bapak itu yang mau lab silahkan.